sejahtera buat kita semua. Salam teater. Baik, saya merasa berbahagia sekali berada di tengah teaterawan muda yang menurut saya luar biasa, karena di saat seperti ini masih mau berteater. Bukan pekerjaan yang mudah, karena dengan berteater kita tentu mengorbankan banyak hal, tidak saja waktu, tenaga, tapi juga uang. Dan tidak semua orang bisa melakukan hal yang seperti itu. Saya ingin menyampaikan sedikit bahwa ada seorang sahabat saya yang juga dosen di UNM. Saban kali ketemu saya, dia bilang, "Kamu masih gila ya?" "Kenapa kamu bilang gila?" "Masih mau berteater, zaman begini masih berteater." Gila katanya, gila dalam tanda petik. Gila kok mencintai pekerjaan ini dengan cara yang seperti itu. Dan bagi saya, apa yang saya lakukan itu karena saya mencintai kegiatan ini. Kalau komentar saya tentang Festival Teater Mahasiswa FTMI yang ke-17 tahun 2023 ini, saya dengan Bang Yosef ini kemarin sempat nyaris patah hati ya, nggak ketemu aktor. Untung pada satu pertunjukan yang kita sudah nggak dapat lagi ini, akhirnya kita temukan ada aktor yang sangat berbakat di situ. Dan mudah-mudahan nanti ini menjadi generasi pelanjut yang betul-betul bisa bertahan. Karena sependek pengetahuan saya, kalau teman-teman mahasiswa yang berteater itu usia berada di dalam dunia itu tidak lama, cuma beberapa tahun, dan untung kalau setahun itu bisa pentas sekali gitu. Jadi ketika saya mendirikan Sanggar Merah Putih beberapa tahun yang lalu, 45 tahun yang lalu, saya juga mendirikan namanya Teater Adinda. Teater Adinda itu anggotanya anak-anak, mulai dari anak-anak SD, SMP, sampai SMA. Dan itu saya bina sampai dia menjadi mahasiswa, dan beberapa di antaranya jadi aktor yang hebat gitu. Karena mereka mengikuti proses yang panjang, terus-menerus, belajar terus-menerus. Jadi saya pikir untuk adik-adik yang memilih jalan teater ini, saya kira mari lakukan itu dengan cinta. Kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya kemarin menyaksikan aktor-aktor, tapi karena ini festival harus mencari yang terbaik. Tapi semuanya kan rata. Aduh, ini mana nih yang terbaiknya gitu. Karena sesuai dengan workshop saya waktu itu, eksplorasi terhadap seni peran, bahwa kita harus banyak mencari di dalam latihan, menyamakan persepsi dengan sutradara, dengan teman-teman lainnya, bagaimana mengambil gaya acting kita, mau seperti apa. Boleh karikatural, tapi itu disengaja, misalnya sepakat. Karena misalnya ada acting wajar yang natur, dan ada acting indah yang kalau kita menyaksikan naskah Oedipus misalnya, "Antigone putriku, kini aku telah tua dan buta." Mungkin untuk naskah klasik seperti Antigone, Sophocles itu ya, William Shakespeare, atau misalnya Oedipus the Rex, gaya seperti itu pas gitu. Tapi gaya seperti itu tidak bisa dimainkan dengan naskah realis. Misalnya ada adegan wali kelas sedang ngobrol dengan wali murid yang jarang masuk. Tidak bisa ngomongnya seperti ini. "Saya panggil ibu,
karena anak ibu telah seminggu tidak masuk. Itu tidak cocok seperti itu karena akan asing, tidak akrab di telinga penonton yang tidak pernah dalam keseharian mendengar gaya orang ngomong seperti itu, kecuali di teater-teater yang klasik gitu. Nah, itu satu. Terus ada juga yang wajar tapi tidak mewajar-wajarkan. Kita acting indah tapi tidak diindah-indahkan, dia keindahan mengalir dalam penghayatan kita. Kita bermain wajar tapi bukan diwajar-wajarkan, bukan mewajarkan diri gitu. Karena yang bagus itu perpaduan antara kewajaran dan keindahan, yang itu yang sulit dicari dan harus melakukan latihan berkali-kali. Mungkin ingat ya yang ikut workshop, kata terakhir itu jangan tertelan. Kamu jangan sakit hati, hatinya kedengaran. Tapi jangan pula begini, kamu jangan sakit hati. Tidak begitu juga gitu. Kemudian banyak yang tiap dialog ujungnya sama. Kang Adit bisa nyontoin. Yang tiap titik selalu ujungnya sama. Oh, saya ingin minum kopi. Kopi yang pahit sekali. Saya tidak suka kopi dengan gula. Gula itu tidak bagus buat badan. Akhirnya, jadi gitu terus. Misalnya kan bisa, ayo minum kopi. Enak loh kopinya. Ayo. Tapi kebanyakan, ayo minum kopi. Enak kopinya. Cepat. Nah itu banyak yang seperti itu, jadi datar gitu. Dan itu harus diperbenahi, mungkin harus mengadakan workshop semua. Biar seni peran tidak jadi begitu semua kayak telenovela. Kayak dubbingan-dubbingan telenovela. Mungkin itu dulu ya faktornya. Kalau artistik, penyutradaraan, koreo, apa musik itu sudah sangat senang sekali saya melihatnya. Kendalanya ada di bagaimana sutradara menyadari komposisi pemain dan yaitu antara pemain dan sutradara yang harus berkoordinasi tentang seni peran. baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman. Nama saya Aditya Lakon. Dulu saya kuliah di Bandung dan sama. Ketika kuliah pun saya seperti adik-adik. Saya berada di situasi seperti ini dengan berbagai macam event di festival-festival teater. Saya sangat senang sekali saya bisa diundang ke sini dan saya menyaksikan sendiri bagaimana perkembangan teater mahasiswa saat ini gitu ya. Semakin berkembang mulai dari isu yang diangkat, tema dari pertunjukannya, bentuknya, dan juga saya melihat teman-teman semakin lebih berani dalam bermain dan bereksplorasi dengan berbagai macam bentuk gitu, dengan simbol-simbol di dalam panggung dan berbagai macam gerak dan juga penampilan yang beraneka macam. Cuman mungkin kalau tadi menyoroti perihal aktor yang cukup detail, kalau saya ingin memberikan masukan tentang bagaimana sesuatu diolah di belakang panggung gitu teman-teman. Ini menyangkut dengan manajemen produksi. Saya melihat salah satu indikator kenapa saya menyampaikan ini adalah mengenai ketepatan waktu pentas. Persiapannya seperti apa? Dari seluruh kelompok hampir tidak ada yang bisa pentas sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh panitia. Kami tidak menyalahkan, tapi lebih ke ayo kita mulai berpikir dari sekarang, evaluasi lagi produksinya seperti apa, karena biasanya dalam sebuah produksi itu ada 1 atau 2 orang sosok yang memang bertugas untuk mengatur hal tersebut. Karena itu menyangkut dengan bagaimana kualitas di atas panggung sendiri. Begitu. Kalau misalnya kemarin ada kendala force major dengan mati lampu atau apa, itu bisa kami maklumi, cuma ada beberapa hal yang mungkin bagaimana teman-teman harusnya bisa lebih bekerja sama, berkoordinasi satu sama lain untuk kembali lagi ke alur semula gitu. Itu masalah di tentang manajemen produksi. Lalu selanjutnya mungkin saya juga pada akhirnya akan berbicara tentang keaktoran, karena saya juga fokusnya sekarang saat ini di keaktoran.
tidak seperti senior saya yang dua ini. Beliau kan memang sutradara kahot gitu, apalagi udah pada senior. Oh iya, teman-teman, yang namanya pertunjukan, yang namanya teater itu ada collaboration effort. Jadi effortnya itu dilakukan bersama-sama, kolaborasi, tidak bisa sendiri-sendiri. Yang dilatihkan bukan cuma aktor yang menghafal dialog, tapi bagaimana aktor berkoordinasi dengan lampu, berkoordinasi dengan set, berkoordinasi dengan musik, dan semua yang berada terlibat dalam sebuah produksi pertunjukan. Kami tidak tahu siapa yang salah ketika di beberapa pertunjukan kami melihat ada seorang aktor yang berdiri dan diterangi oleh lampu, tapi sayangnya lampu di mana, aktor di mana. Ini berkaitan jika ini ditujukan kepada seorang aktor, ini berkaitan dengan workshop kita yang kemarin tentang kecerdasan spasial. Bagaimana kita mengetahui ruang, bagaimana kita menyadari ruang, mana ruang yang memungkinkan kita untuk terlihat oleh penonton dan berbicara, mana ruang yang kita tidak terlihat oleh penonton. Itu harus disadari betul. Jadi kita kemarin sempat menduga-duga, ini aktornya yang salah karena lampunya nggak pas di dia, atau penata lampunya yang salah, udah tahu aktor berdiri di situ tapi lampunya di mana gitu. Itu beberapa contoh kerjasama yang mungkin bisa dikomunikasikan lagi supaya lebih pol gitu di atas panggung. Dan beberapa peserta kemarin secara keaktoran, secara teknik itu sudah sangat baik. Cuman saya melihat ada beberapa hal yang mungkin kurang diobservasi dan analisa. Seperti yang saya sampaikan di workshop kemarin, aktor itu harus pintar, harus cerdas. Bukan berarti harus IPK 4, tapi bagaimana kita memiliki daya analisa, daya observasi yang baik terhadap sebuah karakter ataupun naskah. Seperti misalnya tadi disampaikan, bagaimana naskah yang tampak